MIL&B. Jadi historinya MIL&B ini dulu saya background saya adalah interior design, istri saya product design. Jadi kami berdua sama-sama bekerja di perusahaan ekspor pada awal 2005 sampai 2010-an lah, 2017-an. Terus di mana perusahaan ekspor di mana kita bekerja sebagai desainer untuk suplai produk-produk kerajinan lokal Indonesia ke Amerika, Eropa dan lain-lain. Nah di situ kami punya koneksi yang banyak terhadap pengrajin-pengrajin lokal di Indonesia, di mana itu menginspirasi kita untuk membuat usaha dengan target market pertama lebih ke lokal dengan produk-produk handmade kerajinan dari para pengrajin Indonesia. Kenapa namanya MIL&B? Karena setelah kita menikah, kita mempunyai anak namanya Emily dan Ibrar, dipanggilnya Ibe. Jadi namanya MIL&B itu dari nama anak kami berdua gitu. Jadi kita membuat sebuah usaha dengan nama anak kami berdua dengan produk yang sudah menjadi bagian dari pengalaman kami berdua gitu. Jadi MIL&B ini karena basicnya saya adalah interior design dan istri saya product design. Dengan background tadi yang kita udah jelaskan, kita bergerak di produk home decor and furniture. Tetapi karena kita punya basic sebagai skill interior design dan product design, makanya kita juga ada jasa interior design consultant di sini. Jadi kita juga bergerak di bidang jasa interior design gitu dan product design. Jadi idenya itu ketika kita sudah punya pengalaman bekerja banyak dengan perusahaan-perusahaan ekspor dan juga market yang mostly dari Amerika, Eropa, Australia dan beberapa negara-negara yang lain. Dan kita punya koneksi dengan para pengrajin, di mana produk-produk yang kita ekspor juga hasil dari para kerajinan tangan pengrajin kita. Kita melihat bahwa pengrajin-pengrajin ini pada dasarnya sebagai tulang punggung dari bisnis ini gitu. Tapi secara kesejahteraan pengrajin untuk dilihat dari apa yang sudah mereka suplai dan apa yang mereka dapatkan sepertinya menginspirasi kita, saya sama istri untuk bergerak lebih supaya bisa lebih memajukan para pengrajin Indonesia. Itulah inspirasi pertama kami. Dan kenapa produk handmade? Karena produk handmade menurut saya produk yang tidak akan ada tandingannya. Karena kalau kita bicara produk-produk mass produk dari Cina dan lain-lain ya bisa mass produk, bisa harga murah. Tapi dengan handmade menurut saya tetap punya keunggulan yang lebih tinggi secara value produk dan itu tetap bisa kita olah menjadi sebuah produk yang bernilai jual tinggi gitu. Jadi kita memang punya target bahwa kita ketika lulus kuliah kita harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya di sebuah bidang usaha yang kita akan geluti. Jadi kita bekerja di sebuah perusahaan yang memang kita mengambil ilmu sebanyak-banyaknya, di mana waktu itu kami bekerja di perusahaan ekspor yang bisnis ownernya adalah orang luar. Jadi kita belajar banyak lah dari situ, dari sisi produksi, desain, marketing dan banyak hal yang kita ambil dari situ. Nah, kita punya target di mana kita bekerja selamanya kita nggak ingin jadi karyawan. Kita harus menjadi pengusaha yang juga punya karyawan. Nah itu yang memotivasi kita bahwa sebelum 40 tahun kita harus sudah settle dengan sebuah usaha sendiri. Makanya mau nggak mau kita harus keluar dari sebuah pekerjaan, dari zona nyaman yang kita sudah dapatkan untuk memulai sebuah usaha baru yang memang harus mulai dari nol. Dan artinya memang pada saat itu kita masih sudah punya banyak koneksi dari marketing, dari customer, dari produksi gitu ya. Cuma kita memulai semuanya dari awal, berawal dari 2018 ketika saya resign dari sebuah perusahaan. Saya memulai dengan akun Instagram. Jadi akun Instagram kita bikin dengan nama MIL&B dengan produk yang disupport oleh teman-teman saya di Jogja yang koneksi kita sebelumnya di perusahaan ekspor, di mana mempunyai produk-produk ekspor, produk sampel
sample production untuk customer Eropa dan Amerika yang tidak terjual atau tidak terorder. Dengan modal dari situ, saya membuka akun Instagram, mengawalinya hanya setiap hari posting 3 kali, dan kita mulai browsing customer-customer yang akan menjadi target market kita. Terus kita mengikuti bazar, pertama kali kita mengikuti bazar tuh di Gedung Antam, bazar Ramadan, jadi cuma 4 hari. Dari situ kita mulai mendapatkan sedikit customer. Setelah itu kita mengawali lagi dengan mengikuti Sunday morning market, jadi pasar setiap minggu pagi di Juanda, Depok. Itu setiap subuh kita ngisi mobil penuh dengan keranjang, kita gelar di ruko situ setiap minggu pagi sampai jam 6 sampai jam 11 siang. Hanya seminggu sekali, selebihnya kita berjualan melalui Instagram. Dari situ mulai satu persatu customer, follow, beli, belanja. Kita anterin satu persatu ke customer ketika orang customer beli ya. Kita happy banget, wah ada yang beli dari Instagram gitu. Nah kita antar satu-satu, kita pengen melihat market customer kita itu seperti apa. Bagaimana rumahnya, bagaimana seleranya, gitu kita akan membaca satu persatu dari apa yang menjadi market kita. Itu kita belajar terus sampai akhirnya dari si pasar itu kita mendapatkan banyak koneksi yang ternyata di luar dugaan. Misalnya karena kan pasar itu kan tempat berkumpulnya orang banyak dengan berbagai macam background, dengan berbagai macam tingkat ekonomi gitu ya. Akhirnya kita mendapat relasi yang banyak cukup dari situ. Kayak misalnya kita kenal orang UMKM yang membawa kita ke pameran UMKM nasional di Taman Mini. Di situ kita kenal dengan customer Jepang yang akhirnya memasukkan kita di blognya di Jepang. Akhirnya berkembang lagi, kenal dengan orang Kementerian Perekonomian yang membawa kita ke pameran-pameran. Jadi dari situ terus berkembang sampai sekarang gitu. Jadi ketika pertama kali resign dan memutuskan untuk bikin usaha, memang sebuah keputusan yang sangat berat, itu udah pasti. Karena pada saat itu memang saya dalam kondisi zero, dalam artian memang kita nggak punya bekal modal apapun lah. Maksudnya modal secara finansial ya, yang cukup untuk bisa membuka toko atau harus membeli produk atau membuat sebuah produk produksi yang cukup banyak tuh bisa jual gitu. Makanya yang paling penting kita itu yakin bahwa kita bisa. Karena kita punya hubungan yang baik, koneksi yang banyak dengan supplier-supplier atau pengrajin-pengrajin yang support kita. Gitu. Jadi karena kita bekerja di perusahaan ekspor sebelumnya, jadi kita linknya itu kan semuanya jadi satu ya. Jadi link perusahaan-perusahaan ekspor teman-teman itu ya jadi satu. Produksi juga jadi satu di situ. Jadi mereka lah yang support kita untuk memulai sebuah usaha ini. Artinya ketika kita dalam kondisi finansial yang tidak ada, tapi kita ingin berusaha, support yang paling besar adalah koneksi kita dari sisi produksi. Jadi produksi mensupport kita produk, dan kita mulai membuka akun Instagram untuk segi pemasaran. Jadi hanya dari mulai situ memang cukup berat, artinya dengan memulai dari nol itu cukup berat karena tadi finansial bagaimanapun juga sangat berpengaruh. Tapi ketika kita punya keyakinan dan koneksi yang baik dengan supporting yang bakal menjadi supporting bisnis kita, pasti akan ada jalan gitu. Jadi produk-produk yang kita jual ini kan memang konsepnya handmade product, natural product ya. Jadi produk-produk yang kita pakai ini memang mostly produk dari bahan dasar natural fibers atau natural serat alam, dan juga kayu, rotan, misalnya eceng gondok, banana bark atau pelepah pisang, ada daun lontar, ada terakota gitu ya. Dari seluruhan material itu memang masing-masing mempunyai tingkat kesulitan dalam produksi, tingkat kesulitan dalam proses pembahanannya gitu ya. Yang paling susah itu sebenarnya adalah material daun lontar. Daun lontar itu kita sebut sebagai sisal karena dia diambil dari serat daun lontar yang paling muda. Diambil seratnya terus dijemur terus menjadi sebuah kayak material yang tipis-tipis, seperti orang menyebutnya juga gajih karena dia kayak gajih dari sebuah daun. Itu prosesnya panjang dan materialnya itu nggak selalu mudah didapatkan. Itu terkadang ketika mendapatkan produk order dari material ini
sedikit lama karena prosesnya yang lama gitu. Makanya harga material dari si serat daun lontar ini lebih mahal dibanding material-material yang lain. Kalau misalnya enceng gondok itu sangat mudah karena memang tumbuhnya sangat cepat di rawa-rawa, di sungai, dan si supplier material pun juga banyak gitu. Pelepah pisang juga, pisang kan tumbuh sangat cepat, jadi mudah. Jadi yang lainnya sih mostly lebih mudah didapatkan gitu. Memang makanya kendala dari mendapatkan sebuah material yang susah menghasilkan harga jual yang lebih tinggi. Akhirnya mengakibatkan harga jual yang lebih tinggi gitu. Kalau yang lebih lainnya sih biasa aja. Jadi kalau natural bahan serat alam tadi mostly sebenarnya dari daerah Jawa Timur banyak itu untuk beranabak atau pelepah pisang. Kalau enceng gondok itu banyak kan dari daerah Rawapening, Ambarawa. Itu suplai banyak. Terus kalau pandan laut itu biasanya dari daerah Tasik, dari Gombong, Kebumen gitu, dari daerah-daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kalau Jogja sendiri sebenarnya di mana kita tempat produksi tidak terlalu banyak material yang memang berasalkan dari Jogja, mostly disupport dari daerah-daerah sekitar gitu. Jadi kalau dalam kita membuat usaha ini di awal kita membuat sebuah konsep di mana tadi produk kita adalah natural product, handmade product. Nah, produk yang kita pilih untuk dijual di store kami yang kita produksi adalah dengan konsep yang natural colors, di mana semua bermain dengan warna earth tone atau warna-warna alam. Jadi kita tidak terlalu banyak bermain dengan warna-warna yang terlalu ngejreng istilahnya ya. Nah di situ juga produk yang kita pilih adalah produk-produk yang fungsional dan juga mempunyai nilai estetis yang bisa menjadi produk dekorasi karena kita kan home decor ya. Jadi kayak basket, keranjang-keranjang, untuk laundry, untuk storage, untuk pot, terus furniture ya yang fungsional misalnya untuk stool, untuk meja gitu-gitu. Jadi standar dari sebuah fungsi, warna, dan kualitas sudah pasti. Kalau misalnya kayu ya harus memenuhi standar kekeringan tertentu misalnya. Terus treatment dari natural fiber ini kan juga banyak karena kan natural fiber itu sangat rawan dengan jamur ketika dia lembab karena dia tumbuh dengan humidity yang tinggi kan. Jadi standar dari proses pembahanan, treatment atau perawatan sampai ke nanti packaging dan sampai ke penjualan itu harus diperhatikan gitu. Jadi kalau masa COVID ini semua orang pasti punya kekhawatiran ya karena segala lini sektor bisnis ya pasti berpengaruh dan semua mempunyai kekhawatiran yang sama bahwa dengan COVID dikhawatirkan bisnis turun dan omset menurun udah pasti ya. Tetapi surprise-nya kita di bidang furniture dan home decor ini ketika masa pandemi kan kita semua close nih. Jadi store kita tutup ya. Jadi kita mau nggak mau hanya mengandalkan dari sisi penjualan online. Nah, online kita kan sebelumnya sampai saat ini belum masuk ke marketplace, jadi hanya melalui akun Instagram kita dan melalui admin WhatsApp. Nah, di situ ternyata ketika masa lockdown, masa orang harus stay at home, itu mereka lebih aware dengan produk furniture dan dekorasi di rumah masing-masing. Dimana artinya mereka punya waktu yang lebih banyak untuk mendekorasi rumah atau mengganti produk yang sudah usang di rumah, yang selama ini mungkin tidak terabaikan karena mereka sibuk bekerja di luar, tapi ketika mereka stay at home, ternyata market itu jadi sangat besar untuk mendekorasi rumah. Nah, di mana itu penjualan secara online justru meningkat ketika masa pandemi, meskipun offline-nya close totally ya. Gitu. Jadi artinya ada imbas di mana kalau kita bicara pada sisi produksi, banyak pengrajin yang di-cancel order dari perusahaan-perusahaan ekspor karena Amerika, Eropa semua kolaps. Bayar-bayar di sana juga terpengaruh sekali dengan pandemi kan. Jadi mereka tidak bisa membayar orderannya, jadinya banyak produk yang tercancel. Dari supplier juga produksi juga dirugikan dan banyak terpengaruh dari sisi pandemi. Tetapi dengan sisi lokal market yang cukup besar, kita membantu mereka untuk menjualkan produk-produk yang di-cancel oleh buyer-buyer luar tadi untuk kita jual di market lokal.
di mana marketnya cukup tinggi saat pandemi gitu. Jadi ada beberapa sektor yang terpengaruh dan kita juga bisa ikut membantu untuk istilahnya membantu secara bisnis dari teman-teman yang terpengaruh oleh pandemi ini. Gitu. Jadi kalau kita bicara soal customer itu kan berbagai macam karakter ya. Jadi ada karakter yang memang kalau kita bicara dari sisi online tuh customer tuh ada yang suka membaca, ada yang tidak membaca gitu. Jadi misalnya semua kita udah jelaskan rincian harga di feed, tapi orang masih tanya harganya, masih tanya ukurannya, masih tanya bla 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 gitu. Tapi treatmentnya harus sama, tetap sama bahwa kita sebagai penjual harus memberikan penjelasan sedetail mungkin kepada semua customer. Nah, ketika customer komplain, misalnya nih tidak puas dengan kualitas produk gitu ya, biasanya kalau barang natural itu kan selalu ada ketidaksempurnaan dari sebuah karya tangan. Artinya misalnya kalau anyaman tangan itu nggak ada yang sama kan udah pasti. Dan serat natural fibers itu tuh proses pelintirannya kan by manual. Jadi ada yang mencuat, ada yang rapi gitu-gitu. Nah, hal-hal seperti itu terkadang juga menjadikan komplain dari customer. Nah, mungkin ada customer yang memang secara product knowledge tidak tahu bahwa produk natural alam itu seperti apa. Nah, kita jelaskan saja bahwa kita memberikan produk knowledge sebaik-baiknya kepada semua customer supaya mereka paham bahwa barang yang mereka beli adalah seperti ini gitu. Nah, keunggulan dan kekurangannya apa kita juga jelaskan gitu. Nah, ketika ada komplain mengenai kerusakan atau apa barang yang diterima kondisi tidak bagus, kita selalu memberikan garansi kita menukar dengan barang yang baru selama itu memang kesalahan dari kami. Selain itu juga misalnya mereka masih accept dengan produk tersebut cuma karena komplain, berarti kita akan kasih potongan harga. Nah, gitu itu harus selalu diberikan servis-servis khusus kepada customer supaya mereka tetap happy dengan produk kita dan akan menjadi marketing terbaik buat kita ketika mereka menyampaikan kepada teman-temannya bahwa belanja di sini harganya oke, servisnya bagus, misalnya seperti itu. Itu hal yang paling penting sih. Ya, memang kita ada beberapa signature design, dalam artian kan kita ada produk yang memang kita desain sendiri khusus untuk Milen B, karena kita juga menjadi konsultan desain kepada perusahaan-perusahaan ekspor sampai saat ini. Jadi ada beberapa desain yang memang di hak patenin oleh perusahaan yang mengambil desain kita, misalnya seperti itu. Nah, ada juga kita bekerjasama dengan teman-teman desainer dari Jogja yang mereka juga supply ke perusahaan-perusahaan ekspor, artinya mereka desain untuk supply ke market-market yang di luar, di mana desain-desain yang terkadang tidak terpilih oleh market luar, kita jualkan di market lokal di Milen B gitu. Jadi beberapa desain yang mungkin akan kita ke depan yang akan kita sertifikasi mungkin adalah signature design yang dari kita. Tapi itu mungkin dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan ya, karena kan sekarang kita lebih fokus kepada retail produk dengan membantu para pengrajin yang ada di sekitar kita gitu. Milen B itu ketika kita membuka Milen B itu market target kita memang lokal, lebih ke lokal. Jadi yang terbentuk sekarang memang mayoritas lokal, tetapi kalau kita bicara lokal itu ya lokal Indonesian ya, tapi ada juga banyak ekspat yang tinggal di Jakarta yang membeli produk dari kita. Jadi kalau kita bisa bilang sekarang ini kategorinya mungkin bisa 80-20%. 80% lokal, 20% orang ekspat. Tetapi dari Instagram banyak permintaan dari market luar, dari ekspor, dari Saudi Arabia, dari Dubai, dari Amerika. Bahkan kita juga pernah kirim ke Amerika, ke New York, terus ke ada Australia, New Zealand juga banyak gitu. Tapi kebanyakan karena mereka adalah retail, end user, bukan wholesaler. Jadi ketika wholesaler berarti kan punya kapasitas order dengan minimum order quantity. Tapi kalau end user itu terkadang kan cuma beli 1-2, terkendala di ongkos kirim kan, di shipping cost-nya gitu. Jadi kita belum terlalu fokus di ekspornya. Jadi hanya lebih kepada market lokal saat ini. Kita kalau range sebuah produk home decor ya, itu dari 5.000 sampai ke 225.000.
Tetapi kalau furniture ya range-nya paling dari 150 sampai ada yang ke 3.900.000-an, di bawah 4 juta masih ada gitu. Tergantung dari fungsinya. Dan yang paling banyak dibeli oleh customer? Yang paling banyak itu sebenarnya basket atau storage ya, dari bahan-bahan yang memang harganya terjangkau gitu. Misalnya kayak enceng gondok, pelepah pisang. Enceng gondok sih so far favorit lah ya. Jadi basket-basket atau keranjang dari enceng gondok itu sangat cepat sekali terjual karena memang mereka lebih banyak digunakan untuk storage di rumah, untuk tempat simpan mainan anak-anak, tempat baju, tempat buku gitu-gitu kan. Touch placemat dari enceng gondok untuk kalau orang kita sih sebenarnya nggak terlalu biasa menggunakan placemat sebagai alas makan ya. Tapi yang paling banyak orang pakai coba buat properti foto. Jadi placemat buat properti foto itu banyak sekali yang cepat terjual. Harapannya, jadi kita berharap bahwa produk lokal Indonesia makin banyak dicintai oleh orang Indonesia sendiri. Jadi karena produksi kita kapasitas produksi kita cukup besar untuk produk lokal dan market kita sebenarnya di lokal juga cukup besar dengan jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak. Jadi menurut saya daripada kita membeli produk-produk import, mendingan kita pakai produk-produk lokal Indonesia buatan anak negeri Indonesia gitu. Harapan kita semakin banyak ke depan yang lebih aware ke situ. Jadi pesan buat kalian semua yang mau memulai usaha, memang pasti banyak ketakutan ketika memulai di awal, apalagi ketika kita sudah berada dalam zona nyaman. Untuk memulainya pasti berpikir dulu banyak pertimbangan, modalnya bagaimana. Nah, ketika banyak sekali pertimbangan seperti itu, intinya menurut saya harus yakin bahwa kita bisa. Dan ketika kita yakin kita bisa, kita harus start memulainya. Artinya ketika kita punya bayangan kita mau usaha apa, mulai aja dulu gitu. Mulai dulu, nanti ketika niatnya sudah niat baik dan mental kuat, nanti energi baiknya akan mengikuti semua. Jadi pasti akan ada selama kita terus berusaha ya.